Ada satu hal yang sering membuat seseorang sulit melangkah maju, terjebak dalam masa lalu. Entah itu karena penyesalan, luka, atau kenangan yang sulit dilupakan. Masa lalu seringkali menyeret kita kembali, bahkan ketika tubuh kita sudah berada di masa kini. Namun, hidup tak menunggu siapapun. Waktu terus berjalan, dan satu-satunya cara untuk hidup sepenuhnya adalah dengan berdamai dengan masa lalu, bukan tinggal di dalamnya. Mungkin Anda merasa sulit melepaskan sesuatu yang sudah terjadi, atau mungkin Anda terus dihantui oleh apa yang seharusnya bisa Anda lakukan dengan lebih baik. Jika iya, maka mungkin video ini berbicara tentang Anda. Karena itu, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Mari kita belajar bersama untuk membebaskan diri dari beban masa lalu agar bisa melangkah lebih ringan dan hidup lebih penuh makna. Poin 1. Terima bahwa masa lalu tidak bisa diubah. Langkah pertama untuk keluar dari masa lalu adalah dengan menerima kenyataan paling sederhana, namun paling penting. Masa lalu tidak bisa diubah. Apapun yang sudah terjadi, kesalahan, kehilangan, penyesalan, kegagalan, itu semua sudah menjadi bagian dari sejarah hidup kita. Kita tidak bisa kembali dan memperbaikinya. Tapi kita selalu bisa memilih bagaimana kita melihatnya hari ini. Kebanyakan orang terjebak karena terus memutar ulang kejadian lama di kepalanya, berharap semuanya bisa berbeda. Ini seperti mencoba menghapus tinta yang sudah mengering. Bukan hanya sia-sia, tapi juga membuat kita kehilangan kesempatan untuk menikmati saat ini. Filsuf Stoik seperti Epictetus berkata, "Bukan kejadian yang menyakiti kita, tapi cara kita menilainya." Artinya, penderitaan batin kita berasal dari penolakan terhadap kenyataan. Ketika kita bisa berkata dalam hati, "Ya, itu memang sudah terjadi. Aku tidak bisa mengubahnya, tapi aku bisa belajar darinya." Maka itulah momen awal kebebasan. Menerima bukan berarti setuju dengan apa yang terjadi. Bukan pula berarti menyerah. Menerima adalah bentuk keberanian untuk berdiri di hadapan kenyataan dan berkata, "Aku akan lanjut hidup, meskipun ini menyakitkan." Poin 2. Maafkan diri sendiri dan orang lain. Setelah menerima bahwa masa lalu tidak bisa diubah, langkah berikutnya adalah memaafkan, baik diri sendiri maupun orang yang mungkin pernah melukai kita. Seringkali yang membuat seseorang terjebak dalam masa lalu bukan hanya kenangannya, tapi rasa bersalah yang terus menghantui. Kita mengulang-ulang kalimat seperti, "Seandainya aku tidak melakukan itu, kenapa aku begitu bodoh saat itu?" Atau, "Aku tidak akan pernah memaafkan dia." Masalahnya,
Saat kita tidak memaafkan, luka lama tetap terbuka. Kita terus membawa beban yang menguras energi emosional. Padahal maaf adalah kunci untuk melepaskan. Bukan karena orang lain layak dimaafkan, tapi karena kita layak untuk damai. Memaafkan diri sendiri berarti mengakui bahwa kita manusia, makhluk yang belajar dari kesalahan, bukan robot yang selalu benar. Memaafkan orang lain bukan berarti membenarkan perbuatannya, tapi kita memilih untuk tidak membiarkan mereka tinggal di pikiran kita lebih lama dari yang seharusnya. Cobalah katakan dalam hati, "Aku sudah cukup menderita karena ini. Sekarang saatnya aku membebaskan diriku." Dan saat itu terjadi, kamu akan merasa satu beban berat terangkat. Itu tandanya kamu mulai melangkah keluar dari masa lalu. Poin 3. Fokus pada hal yang bisa kamu kendalikan. Salah satu ajaran inti dari filsafat Stoikisme yang sangat relevan ketika kita ingin keluar dari masa lalu adalah prinsip ini. Kendalikan yang bisa kamu kendalikan. Lepaskan yang tidak. Seringkali kita terjebak dalam penyesalan atau amarah karena hal-hal yang sudah lewat dan tidak lagi bisa diubah. Kita ingin waktu berputar kembali, ingin memperbaiki keputusan, ingin mencegah kesalahan. Tapi semua itu di luar kendali kita sekarang. Yang bisa kita kendalikan hanyalah apa yang kita pikirkan hari ini, bagaimana kita bersikap hari ini, dan apa langkah kecil yang kita ambil sekarang untuk masa depan. Bayangkan kamu sedang mengemudi. Masa lalu itu seperti kaca spion, penting untuk dilihat sesekali, tapi kalau kamu terus-terusan menatapnya, kamu akan kecelakaan. Fokusmu seharusnya ke arah depan, jalan yang masih bisa kamu lalui. Mulailah dengan langkah-langkah kecil. Menata ulang rutinitas harian, membaca buku yang membangun, mengganti pikiran negatif dengan afirmasi positif, membuat tujuan baru sekecil apapun itu. Dengan melakukan hal-hal kecil yang ada dalam kendali kita, perlahan kita membangun kehidupan baru dan masa lalu akan makin jauh. Poin 4. Bangun masa depan yang layak dikejar. Salah satu alasan kenapa masa lalu begitu sulit dilepaskan adalah karena kita belum punya gambaran yang jelas tentang masa depan. Kita terus menoleh ke belakang karena belum tahu harus melangkah kemana. Maka, untuk benar-benar keluar dari masa lalu, kita butuh arah baru, masa depan yang layak dikejar. Bayangkan kalau hidupmu adalah buku, masa lalu adalah bab yang sudah ditulis, tetapi halaman depan masih kosong. Tugasmu adalah memulai menulis halaman baru itu hari ini, bukan dengan penyesalan, tapi dengan harapan, bukan dengan air mata, tapi dengan rencana. Tanyakan pada diri sendiri, apa tujuan hidupku sekarang? Siapa versi terbaik dari diriku yang ingin kuperjuangkan? Apa kebiasaan kecil yang bisa mulai kulakukan hari ini untuk ke sana? Stoikisme mengajarkan bahwa masa lalu bukan untuk disesali, tapi untuk dipelajari. Dan masa depan bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipersiapkan. Fokus pada hal-hal yang bisa kamu kendalikan hari ini, walau kecil. Bangun lebih pagi,
Belajar sesuatu yang baru, jaga tubuh dan pikiran, perbaiki hubungan dengan orang sekitar. Ketika kamu sudah mulai membangun sesuatu yang bermakna ke depan, masa lalu akan perlahan kehilangan kuasanya. Bukan karena kamu melupakannya, tapi karena kamu sudah tidak lagi tinggal di sana. Penutup. Keluar dari masa lalu bukanlah proses yang instan atau mudah. Ia butuh kesabaran, keberanian, dan kesadaran untuk terus melangkah maju meski terasa berat. Ingat, masa lalu adalah guru yang berharga, tapi bukan penjara yang harus membelenggu hidupmu. Ketika kamu belajar melepaskan, bukan berarti melupakan, tapi menerima dan berdamai dengan apa yang sudah terjadi. Dengan begitu, kamu memberi ruang bagi kebahagiaan, kedamaian, dan kesempatan baru untuk masuk dalam hidupmu. Mulailah hari ini dengan satu langkah kecil. Fokus pada saat ini dan masa depan yang ingin kamu bangun. Teruslah melatih pikiran agar tidak terperangkap dalam bayang-bayang masa lalu. Jika kamu merasa video ini berbicara tentang kamu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten inspiratif berikutnya. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Tetap kuat, tetap semangat, dan jalani hidup dengan penuh harapan.